Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita selanjutnya yaitu farmakologi bahan alam sebagai anti-hiperlipidemia. Oke, berikut contoh senyawa-senyawa yang berasal dari bahan alam dan mekanisme kerjanya. Yang pertama yaitu naringenin. Naringenin ini merupakan subkelas dari flavonon, di mana memiliki mekanisme kerja yaitu menghambat asil koenzim A kolesterol O-asil transferase dan 3-hidroksi 3-metilglutaryl koenzim A reduktase. Asil koenzim A kolesterol asil transferase itu disingkat ACAT, sedangkan hidroksi metilglutaryl koenzim A reduktase itu disingkat HMG-CoA reduktase. Jadi naringenin ini menghambat kedua enzim ini, yaitu menghambat ACAT dan juga menghambat HMG-CoA reduktase. Nah, karena naringenin menghambat kedua enzim ini, maka naringenin bisa dikategorikan sebagai anti-hiperlipidemia. Pertama kita jelaskan dulu yaitu ACAT. Jadi tadi ACAT kepanjangannya adalah asil koenzim A kolesterol asil transferase. Ini ada dua tipe, ada ACAT1 dan ACAT2. ACAT1 terekspresi lebih banyak di makrofag, ya. ACAT2 terekspresi lebih banyak di saluran cerna, dalam hal ini adalah enterosit. Enterosit itu adalah sel di dalam usus, sedangkan ACAT1 dan ACAT2 itu sama-sama terekspresi di hati. ACAT ini merupakan enzim yang berfungsi mengubah kolesterol bebas atau disingkat FC menjadi kolesterol ester atau disingkat CE. CE inilah atau kolesterol ester inilah yang merupakan komponen dari VLDL, LDL, HDL, dan kilomikron. Jadi VLDL, LDL, HDL, dan kilomikron ini adalah lipoprotein yang membawa kolesterol dalam bentuk kolesterol ester. Nah, untuk memahami terkait dengan ACAT1 dan ACAT2 fungsinya, maka kita lihat dulu bagaimana proses pembentukan kolesterol di hati. Pembentukan kolesterol di hati yang awalnya berasal dari asetil koenzim A itu melalui jalur mevalonat oleh HMG-CoA reduktase atau tadi kepanjangannya hidroksi metilglutaryl koenzim A reduktase. Nanti asetil koenzim A oleh HMG-CoA reduktase ini akan membentuk salah satu produk yaitu kolesterol bebas atau disingkat FC. Selanjutnya, di hati, free kolesterol atau kolesterol bebas ini akan diubah menjadi kolesterol ester atau disingkat CE oleh ACAT1 dan ACAT2. Kemudian, kolesterol ester yang sudah terbentuk di hepatosit atau di dalam sel hati akan digabung dengan trigliserida dan juga protein, kemudian membentuk
lipoprotein yang dikenal dengan istilah VLDL. Proses pembentukan VLDL atau proses penggabungan antara kolesterol ester dengan lipid yang lain dan protein, kemudian nantinya membentuk VLDL itu oleh bantuan atau melalui proses MTP. MTP ini adalah microsomal triglyceride transfer protein. Kemudian VLDL akan disekresikan ke dalam pembuluh darah. Nanti VLDL akan berubah menjadi LDL. Nah, LDL di dalam lapisan pembuluh darah dapat mengalami proses oksidasi atau membentuk LDL teroksidasi. LDL teroksidasi inilah di dalam lapisan pembuluh darah akan diuptake atau dimakan oleh makrofag. Di dalam sel makrofag, kolesterol ester akan diubah kembali menjadi free kolesterol oleh adanya ACAT1. Free kolesterol selanjutnya dapat diserap kembali oleh HDL. Kemudian HDL inilah yang fungsinya membawa kembali kolesterol yang sudah diserap kembali ke hati. Menurut beberapa penelitian, overekspresi ACAT1 di sel makrofag inilah yang akan menyebabkan peningkatan pembentukan sel busa dari kolesterol ester, yang mana sel busa inilah yang akan membentuk plak aterosklerosis. Jadi, overekspresi ACAT1 di sel makrofag menurut penelitian inilah yang berkontribusi dalam perkembangan pembentukan plak aterosklerosis di dalam pembuluh darah. Selanjutnya, di saluran cerna yang terekspresi tadi lebih banyak adalah ACAT2. ACAT2 di saluran cerna berperan pada proses absorpsi kolesterol. Nah, kolesterol yang diabsorpsi dari saluran cerna ke dalam enterosit itu bentuknya adalah free kolesterol. Selanjutnya akan diubah menjadi kolesterol ester oleh ACAT. Kemudian kolesterol ester yang sudah terbentuk digabung kembali dengan trigliserida dan protein. Dengan adanya proses MTP, maka terbentuklah kilomikron. Nah, kilomikron ini adalah salah satu jenis lipoprotein yang membawa kolesterol ester. Berdasarkan proses pembentukan kolesterol inilah, maka naringenin targetnya adalah menghambat ACAT1 dan 2 di hati, menghambat ACAT1 di sel makrofag, dan juga menghambat ACAT di sel enterosit, dan juga menghambat HMG-CoA reduktase. Sehingga penghambatan HMG-CoA reduktase akan menurunkan pembentukan free kolesterol. Kemudian penghambatan ACAT1 dan 2 di hati menurunkan pembentukan kolesterol ester. Hal ini dikaitkan dengan penurunan VLDL, penurunan LDL. Penghambatan ACAT di saluran cerna menghambat pembentukan kilomikron, dan penghambatan ACAT1 di sel makrofag ini bisa menurunkan proses pembentukan plak aterosklerosis. Jadi ini adalah target dari naringenin.
Selanjutnya, quercetin. Quercetin ini juga merupakan golongan flavonoid. Menurut hasil penelitian, quercetin dapat mengupregulasi reseptor PPAR dan menyebabkan terjadinya downregulation dari SREBP. Pertama, kita jelaskan terlebih dahulu, quercetin menyebabkan terjadinya downregulation dari sterol regulatory element binding protein atau disingkat SREBP. Downregulation itu maksudnya adalah terjadi penghambatan atau penurunan aktivitas dari SREBP. SREBP merupakan protein yang berfungsi mengatur sintesis kolesterol di dalam sel. SRBP dalam bentuk inaktif terikat pada membran retikulum endoplasma. Nah, pada saat kolesterol di dalam sel turun, maka SRBP akan diaktifasi. Kemudian SRBP yang sudah aktif akan masuk ke dalam nukleus. Di dalam nukleus, bentuk aktif dari SREBP akan terikat dengan DNA dan meningkatkan proses transkripsi gen yang terlibat dalam sintesis kolesterol. Jadi SRBP ini merupakan protein yang mengatur proses sintesis kolesterol. Nah, oleh karena itu, downregulation dari SREBP akan menyebabkan penurunan proses sintesis kolesterol. Jadi, downregulation artinya dihambat aktivasi atau terjadi penurunan aktivitas dari SREBP. Penurunan aktivitas dari SRBP akan menurunkan proses sintesis kolesterol di dalam sel. Kemudian, quercetin memiliki efek upregulasi dari peroxisome proliferator activated receptor alpha. Peroxisome proliferator activated receptor itu disingkat PPAR. Ini merupakan protein yang berfungsi sebagai faktor transkripsi yang meregulasi atau mengatur proses transkripsi sejumlah gen yang berperan dalam proses metabolisme lipid, karbohidrat, dan protein. PPAR itu ada dua, ada PPAR alfa dan PPAR gamma. PPAR alfa terkait dengan proses metabolisme lipid, sedangkan PPAR gamma terkait dengan metabolisme karbohidrat. Sehingga pada saat kita mempelajari tentang antidiabetes, salah satu golongan antidiabetes yaitu golongan thiazolidinedione. Nah, thiazolidinedione ini mengaktifasi PPAR gamma sehingga terjadi peningkatan sensitivitas insulin dan juga terjadi peningkatan translokasi dari GLUT4. Sedangkan untuk golongan antihiperlipidemia, salah satu golongan obatnya adalah golongan fibrat, di mana golongan fibrat ini mengaktifasi PPAR alfa. Jadi, untuk obat-obat antidiabetes, targetnya adalah PPAR gamma, sedangkan obat-obat antihiperlipidemia, targetnya adalah mengaktifasi
PPAR alfa. Quercetin tadi efeknya adalah upregulasi atau meningkatkan aktivitas dari PPAR alfa. Karena quercetin ini jika efeknya sebagai antihiperlipidemia, maka targetnya adalah PPAR alfa. Nah, aktivasi dari PPAR alfa memiliki berbagai macam efek. Yang pertama, PPAR alfa menyebabkan peningkatan sintesis dari ApoA1. ApoA1 ini adalah apolipoprotein yang terdapat pada HDL. Sehingga peningkatan sintesis ApoA1 bisa meningkatkan aktivitas dari HDL, di mana fungsi dari ApoA1 di HDL ini adalah membantu HDL terikat dengan reseptornya di hati ataukah membantu HDL terikat dengan reseptornya di jaringan. Jadi dengan peningkatan ApoA1 yang ada di HDL, maka HDL akan meningkat aktivitasnya untuk menyerap kolesterol yang ada di jaringan dan mengembalikannya ke hati. Karena kita ketahui bahwa HDL adalah kolesterol baik yang fungsinya membersihkan kelebihan kolesterol di jaringan dan mengembalikan kolesterol tersebut ke hati. Selain meningkatkan sintesis ApoA1, aktivasi dari PPAR menyebabkan terjadinya peningkatan ekspresi dari reseptor ABCA1, SRB1 dan meningkatkan sintesis dari LCAT. ABCA1 kepanjangannya adalah ATP Binding Cassette Transporter A1. SRB1 itu merupakan scavenger receptor kelas B type 1. LCAT itu kepanjangannya adalah lecithin colesterol acyl transferase. Oke, kita jelaskan satu-satu terkait enzim tersebut dan transporter ABCA1 dan SRB1. ABCA1 ini merupakan reseptor tempat pre-HDL. Pre-HDL ini maksudnya adalah HDL yang belum matur, HDL yang belum mengandung kolesterol. Jadi ABCA1 ini merupakan reseptor tempat pre-HDL terikat, sehingga dengan adanya reseptor ini maka HDL terikat dan bisa menyerap free kolesterol yang ada di dalam sel makrofag. Kemudian kolesterol yang sudah diserap oleh pre-HDL akan diubah menjadi kolesterol ester atau CE oleh enzim lecithin kolesterol acyl transferase dan dengan berubahnya free kolesterol menjadi kolesterol ester, maka pre-HDL berubah menjadi HDL matur atau HDL yang sudah matang. Nah, HDL yang sudah matang inilah atau matur inilah yang selanjutnya akan menuju ke hati. Kemudian di hati, kolesterol ester yang dibawa tadi oleh HDL akan disimpan ke dalam sel hepatosit melalui ikatan antara HDL dengan reseptornya yaitu SRB1 atau scavenger receptor kelas B type 1. Jadi tadi sudah dijelaskan HDL adalah kolesterol yang baik, di mana HDL ini fungsinya
membersihkan atau mengambil kolesterol yang ada di jaringan dan mengembalikan kolesterol tersebut ke hepatosit atau sel hati. Jadi reseptor dari HDL di jaringan yaitu ABCA1, sedangkan reseptor kolesterol di hati yaitu SRB1. Tadi fungsi dari LCAT adalah mengubah free kolesterol menjadi kolesterol ester yang ada di sini sehingga terbentuk nanti HDL yang matur. Jadi saya ulang, efek quercetin adalah upregulasi dari peroxisome proliferator activated receptor sehingga upregulasi atau peningkatan aktivitas dari PPAR alfa menyebabkan peningkatan sintesis ApoA1, meningkatkan ekspresi dari reseptor ABCA1, SRB1 dan meningkatkan sintesis dari lecithin kolesterol acyl transferase atau LCAT. Sehingga proses pembersihan kolesterol di jaringan dapat dilakukan oleh HDL atau high density lipoprotein. Kemudian senyawa yang lain yaitu saponin. Nah, saponin ini menghambat adipogenesis. Adipogenesis adalah proses pembentukan sel lemak di jaringan adiposa. Sel lemak dikenal juga dengan istilah adiposit. Jadi, proses pembentukan sel lemak di jaringan adiposa itu prosesnya dinamakan adipogenesis, di mana sel lemak ini itu berasal dari stem cell, kemudian berubah menjadi pre-adiposit dan kemudian berubah menjadi adiposit. Orang yang mengalami obesitas atau kegemukan yang banyak di dalam jaringan adiposanya itu adalah adiposit. Jadi disinilah tersimpan lemak-lemak. Orang yang mengalami obesitas, jadi lemak yang tersimpan di dalam jaringan adiposanya itu banyak, dalam artian bahwa adipositnya banyak ya, meningkat pembentukannya. Jadi saponin menghambat proses pembentukan adiposit, sehingga saponin ini dapat mencegah terjadinya obesitas. Kemudian ada senyawa alkaloid, contohnya adalah berberin atau disingkat BBR. Berberin ini merupakan alkaloid yang diisolasi dari Coptis sinensis. Mekanisme kerja dari berberin yaitu mengaktifasi jalur AMPK di dalam sel. Aktivasi jalur AMPK dikaitkan dengan lipid, maka efeknya adalah menurunkan berat badan. Aktivasi AMPK menyebabkan peningkatan oksidasi asam lemak, sehingga peningkatan oksidasi asam lemak ini bisa mengurangi jumlah asam lemak di jaringan adiposa. Nah, ini juga kaitannya dengan penurunan berat badan. Selanjutnya aktivasi AMPK menurunkan kolesterol LDL dan menurunkan sintesis trigliserida. Efek lain dari AMPK adalah mengaktifasi ENOS. ENOS ini adalah endothelial nitrite oxide sintase, di mana enzim ini meningkatkan jumlah nitrite oxide di pembuluh darah sehingga bisa memperbaiki fungsi lapisan pembuluh darah. Ini kalau kaitannya dengan lipid, aktivasi dari jalur AMPK. Nah, untuk antidiabetes juga ada yang mengaktifasi jalur AMPK, yaitu golongan biguanida. Contohnya metformin. Jadi, kalau dikaitkan glukosa, maka aktivasi dari AMPK itu bisa meningkatkan sensitivitas insulin dan
meningkatkan translokasi dari transporter glukosa. Jadi meningkatkan sensitivitas insulin dan meningkatkan ambilan glukosa. Ini adalah efek dari golongan biguanida kalau kaitannya dengan anti-hiperglikemia atau anti-diabetes. Kalau terkait dengan anti-hiperlipidemia, aktivasi jalur AMPK ini yang tadi menurunkan berat badan, meningkatkan oksidasi asam lemak, menurunkan kadar LDL dan trigliserida, serta efek yang menguntungkan lainnya adalah memperbaiki fungsi lapisan pembuluh darah, yaitu endotelial. Oke, ini tadi contoh senyawa-senyawa yang berasal dari bahan alam yang memiliki efek sebagai anti-hiperlipidemia. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.